Semangat pagi, Bapak Ibu, Pagi. saudara sekalian. Questioning akan baru bisa sangat efektif kalau kita mempraktekkannya dengan listening. Karena questioning kita akan menjadi semakin tajam kalau kita melakukannya secara simultan dengan listening, yaitu mendengarkan. Nah, karena itu, saudara, hari ini kita akan bersama-sama konsentrasi menangkap tentang quality listening. Apa itu quality listening? Mengapa quality listening ini sedemikian penting? Dan bagaimana caranya kita praktek mendengarkan dengan berkualitas ini? Ya, saya mau pastikan bahwa setiap kita sudah bisa melihat slides tampilan ini. Apakah Denny sudah bisa lihat? Iya, Kak, sudah Ya, terlihat dengan baik. baik. Nah, saudara, yang kita mau mulai pahami adalah yang kita mau praktek di sini adalah listening. Di dalam bahasa Inggris itu bagus, saudara. Beda antara listening dengan hearing. Ya, di dalam bahasa Indonesia beda antara listening itu mendengarkan atau menyimak. Itu berbeda dengan hearing, mendengar. Nah, banyak sekali bedanya. Yang utama yang kita mau pahami dengan singkat adalah, saudara, untuk hearing, untuk mendengar, syaratnya cuma satu, saudara, yaitu tidak tuli. Kalau kita semua tidak tuli, kita semua bisa mendengar. Karena mendengar adalah proses secara fisik, biologis, bahwa gendang telinga kita menerima rangsangan audio. Jadi semua orang yang tidak tuli bisa mendengar, tapi saudara, tidak semua orang terampil atau tajam di dalam mendengarkan, dalam listening. Karena di dalam listening itu bukan cuma mendengar, tetapi menangkap dan mengolah pesan yang disampaikan. Nah, yang kita mau belajar adalah Yesus itu bukan cuma mendengar, saudara. Yesus praktik mendengarkan. Nah, di dalam konteks melakukan IKA, pernahkah saudara merenungkan kenapa Yesus mendengarkan? Bukankah Yesus sudah mengenal karena dia itu Tuhan, orang-orang yang dia layani? Bukankah Yesus sudah mengerti terlebih dulu, bahkan sebelum orang-orang yang dia layani mengatakan atau menyampaikan pesannya? Nah, saudara, Yesus praktek mendengarkan. Karena yang pertama, saat kita mendengarkan, kita sedang menunjukkan kasih, saudara. Waktu kita mendengarkan, kita sedang memberi perhatian pada orang yang kita dengarkan. Itulah sebabnya, saudara, orang yang didengarkan itu merasa senang. Coba, saudara, senang nggak kalau didengerin, saudara ya? Disimak, saudara. Saat kita sedang praktek listening, sebetulnya kita sedang menunjukkan bahwa saya mengasihi kamu. Saat kita mendengarkan, kita sedang menerima pikirannya, perasaan orang yang kita layani, saudara. Bukan cuma pesan yang terdengar, tetapi apa yang ada di dalam benaknya, apa yang ada di dalam hatinya. Kita sedang membangun hubungan kasih dengan orang yang kita layani. Dan saat kita sedang mendengarkan, kita sedang menghargai pribadi orang yang kita layani. Itulah sebabnya
Yesus tetap praktek mendengarkan, saudara, walaupun Yesus sudah tahu semua yang akan disampaikan. Nah, jadi kalau Yesus saja praktek mendengarkan, kita semua meneladani, mari kita ya melakukan apa yang Yesus sudah tunjukkan menjadi teladan bagi kita semua. Yang kedua, Yesus mendengarkan untuk mengenali pribadi orang yang dia layani. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bukannya Yesus sudah kenal sebelum orang itu berkata-kata? Ya, Yesus sudah kenal. Bahkan Yesus mengenal lebih daripada orang itu mengenali dirinya sendiri. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus mendengarkan untuk mengenali pribadinya? Nah, saudara, ya, Yesus mendengarkan untuk mengenali pribadinya bukan sekedar dari perspektif Yesus. Jadi Yesus mendengarkan untuk mengenali pribadinya, jadi orang yang dilayani tahu bahwa dengan dia berkata-kata, dengan dia menyampaikan pesan, dia tahu bahwa Yesus sekarang mengenali pribadinya. Jadi Yesus mendengarkan untuk mengenali pribadinya, itu bukan semata-mata untuk Yesus saja, tapi dengan Yesus mendengarkan, Yesus lagi menunjukkan, saya sedang mengenali pribadi kamu dari perspektif orang yang dia layani. Karena dengan Yesus mendengarkan, orang itu mengungkapkan isi pikiran dan perasaannya. Jadi dari orang yang dilayani ini, dia tahu bahwa Yesus sedang mengenali pribadinya. Dan untuk menemukan motif dan kepercayaannya. Kepercayaannya ini adalah belief-nya ya, saudara. Apakah ada kepercayaan yang salah atau kepercayaannya sudah benar. Nah, jadi saudara, penting sekali untuk kita praktek mendengarkan karena Yesus saja yang sudah kenal pribadi yang dilayani tetap praktek mendengarkan untuk memenuhi kebutuhan orang yang dilayani bahwa dia dikenali oleh Yesus. Yang ketiga, saudara, Yesus mendengarkan untuk menjalani proses menentukan aksi yang tepat. Loh, bukannya Yesus sudah tahu bahwa kan Yesus sudah bisa identifikasi sendiri, walaupun nggak praktek mendengarkan. Sudah bisa konfirmasi sendiri, walaupun nggak praktek mendengarkan. Nah, saudara, dengan Yesus mendengarkan, terjadi bukti otentik dari kata-kata yang diucapkan orang yang Yesus layani untuk memproses langkah-langkah identifikasi dan konfirmasi. Karena kalau Yesus tidak praktek mendengarkan, maka orang yang Yesus layani bisa berkata, loh saya nggak ngomong begitu loh. Saya nggak berkata itu loh. Nah, tetapi dengan Yesus mendengarkan, itu terjadi langkah-langkah proses identifikasi dan konfirmasi secara lugas, saudara. Karena sudah dikatakan oleh orang yang Yesus layani. Dan dengan demikian, Yesus jadi menemukan kebutuhan yang sesungguhnya berdasarkan langkah identifikasi dan konfirmasi ini. Nah, saudara sekalian, mendengarkan ini sedemikian fundamental dan sekaligus sedemikian signifikan. Saudara, ada poin-poin yang kita mau saat ini mengerti dan mempraktekkannya, saudara. Yang pertama adalah dengarkan dengan hati.
Apa ini maksudnya, saudara? Kenapa kita mendengarkan dengan hati? Dan bagaimana cara mempraktekannya? Ya. Nah, saudara, kita mau menangkap dulu bahwa mendengarkan dengan hati itu, saudara, adalah suatu upaya yang total, saudara. Karena mendengarkan dengan hati itu adalah suatu kerja keras, saudara. Dan bukan cuma kerja keras upayanya, tapi juga kerja cerdas karena membutuhkan proses pengolahan, saudara. Otak kita bekerja, saudara. Pikiran kita berputar untuk mengolah saat kita sedang mendengarkan. Nah, jadi, saudara, yang disebut listening, ya, mendengarkan itu sama sekali tidak pasif, apalagi mendengarkan dengan hati. Saat kita sedang mendengarkan dengan hati, saudara, itu berbagai proses itu bekerja di dalam diri kita. Ya, kita akan rincikan ini, saudara. Proses apa saja yang terjadi, saudara. Bahkan di segenap keberadaan kita, waktu kita praktek mendengarkan dengan hati, itu semuanya berputar, semuanya bekerja, saudara. Karena itu, saudara, mendengarkan dengan hati itu kerja keras dan kerja cerdas. Kenapa? Karena membutuhkan disiplin, saudara. Nanti kita sebentar akan bahas disiplin apa saja. Dan membutuhkan konsentrasi untuk kita berfokus kepada pesan yang disampaikan. Dan bukan cuma itu, saudara. Mendengarkan dengan hati, kita juga harus fokus bukan cuma kepada pribadi orang yang kita layani, tetapi justru yang jauh lebih penting, kita berkonsentrasi fokus kepada apa isi hati Allah terhadap orang yang kita layani. Dan itu sebabnya ini membutuhkan totalitas, saudara. Saudara tahu, praktek mendengarkan dengan hati itu melibatkan roh, jiwa, dan tubuh kita seluruhnya. Kita harus total. Nah, itu sebabnya, saudara. Untuk praktek mendengarkan dengan hati itu harus belajar dan harus terus dilatih untuk kita bertumbuh ke arah seperti Yesus, praktek mendengarkan dengan hati. Nah, saudara, kenapa mendengarkan dengan hati? Kita pernah belajar di dalam video klip Ika, karena mendengarkan dengan hati itu kita beroleh kasih karunia untuk bukan cuma mendengarkan yang terucap, tetapi hati itu mampu mendengarkan yang tidak terucapkan dan yang tidak terungkapkan. Nah, saat ini kita mau masuk lebih dalam, saudara, bahwa hati di sini adalah satu komponen yang paling mendasar dan justru ini komponen yang paling puncak, saudara. Kenapa? Karena, saudara, hati itu dibutuhkan sebagai awal untuk kita mendengarkan. Jadi mendengarkan dengan hati sebagai dasar itu maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau kita nggak punya hati, saudara, untuk mendengarkan, yang lainnya, saudara, nanti prosesnya nggak bisa maksimal, saudara. Tapi kalau kita sudah mau menyediakan hati, mendengarkan dengan hati, nah ini artinya komponen dasar, yaitu saya mau menyediakan segenap keberadaan diri saya untuk mendengarkan.
Makanya, saudara, kalau kita sudah nggak punya hati, nah, saya nggak mau lah dengerin. Nah, saudara, yang lain semua nih nanti selanjutnya itu jadi mentah, saudara. Kenapa? Karena nggak ada hati. Saya nggak beri hati saya untuk mendengarkan. Makanya, saudara, saya nggak punya dasar yang benar untuk mendengarkan dengan hati. Karena nggak ada hatinya, saudara. Nah, tapi yang kita juga mau pahami bahwa hati di sini bukan cuma komponen dasar, tapi komponen yang paling tinggi, saudara. Ya, nah kita akan bahas itu. Nah, komponen dasar hati ini, saudara, kalau kita sudah punya hati, maka secara alamiah kita akan sediakan telinga kita untuk kita menangkap dan mengecap. Nah, ini saudara, firman Tuhan ajarin bahwa kata-kata itu ada rasanya, saudara. Saudara sadar nggak? Setiap perkataan itu bisa dikecap, saudara, bisa dirasakan. Firman Tuhan berkata begini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Itu berarti perkataan itu ada rasanya, saudara. Ya, ada asin, ada hambar, ada kata-kata manis, saudara. Ada kata-kata pedas, ya. Nah, telinga kita bukan cuma menangkap pesan verbal, tapi mengecap. Ya, karena ini penting, saudara. Dari kata-kata yang kita kecap ini, kita menjadikan ini sebagai satu alternatif jalan masuk kepada hal yang lebih mendalam dari orang yang kita layani. Dan kalau kita sudah sediakan hati, kita akan mendengarkan dengan mata. Yaitu kita melakukan kontak mata, saudara. Kontak mata ini bukan berarti terus-terusan menatap ya, saudara ya. Kalau kita terus-terusan menatap, orang juga bisa curiga atau merasa nggak nyaman. Tapi kontak mata di sini adalah di mana kita terkonek, saudara, terhubung. Kita menangkap dari sinar mata orang yang kita layani tentang hal-hal yang disampaikan bukan cuma secara verbal, tetapi juga non-verbal. Jadi non-verbal itu adalah apa, saudara? Bahasa tubuhnya, ya, mimik wajahnya, saudara, sinar matanya, ya, termasuk intonasi suaranya, volume suaranya, saudara, gerakan tubuhnya dan sebagainya. Nah, saudara, kalau kita mendengarkan dengan hati, maka secara alamiah otak kita juga mendengarkan. Karena setiap pesan yang disampaikan itu adalah suatu data informasi yang kita kumpulkan. Dan secara runut, saudara, itu perlu untuk kita olah. Untuk menemukan pola, untuk menemukan makna yang di bawah permukaan, saudara. Dari pesan-pesan yang disampaikan itu. Dan itu membutuhkan pikiran kita bekerja untuk kita mengolah dan menemukan pola dan kesimpulan. Kalau kita mendengarkan dengan hati, maka tubuh kita juga mendengarkan, saudara. Ya, kita mengerahkan posisi. Nah, ini disebut postur, saudara. Apa bedanya postur sama gestur, saudara? Postur itu adalah posisi tubuh kita saat kita diam. Jadi nggak bergerak ya, saudara. Orang yang mendengarkan dengan hati secara alamiah, tubuhnya akan condong kepada orang yang sedang dia layani, saudara. Itu nggak usah diatur, saudara. Kalau kita punya hati, saudara, maka tubuh kita akan secara alamiah dengan sendirinya akan mendekat, akan cenderung ya
mencondongkan diri, saudara. Ya. Nah, gestur itu apa, saudara? Gestur itu waktu kita dengerin, ya, lalu kita menganggukkan kepala. Lalu saat dia lagi sampaikan, sedih sekali, saudara, begitu dalam lukanya, ya. Kita juga, saudara, secara alamiah prihatin, ya. Kita tunjukkan dengan, ya, wajah kita yang turut, ya, prihatin, ya, dan juga merasakan apa yang dia rasakan. Nah, saudara, kalau kita mendengarkan dengan hati, kita juga mendengarkan dengan mulut. Yaitu secara sederhana menutup mulut, saudara. Bagi sebagian orang, saudara, ini adalah tantangan besar. Karena banyak kali kita tidak maksimal dalam mendengarkan karena mulut kita tidak ditutup, saudara. Ya, Pak, apakah berarti kita nggak boleh bicara waktu kita mendengarkan? Nah, kalau kita berbicara, saudara, itu di dalam konteks kita sedang mendengarkan. Ya, itu kapan ya kejadiannya? Nah, saudara, waktu kamu lakukan itu lakukan itu dulu atau yang ini dulu? Nah, saudara, itu waktu kita berbicara, itu di dalam konteks kita sedang memperjelas, mengkonfirmasi, bertanya, atau sedang menyamakan persepsi di dalam konteks alur yang sedang berjalan. Ya, nah, saudara, jadi perhatikan, saudara, kalau praktek mendengarkan dengan hati itu ternyata tidak sederhana, saudara. Ya, karena telinga, mata, otak, tubuh, mulut, semuanya, saudara, berkombinasi, bekerja bersamaan. Ya, dan berita gembiranya, saudara, ya, ini kita mengerti bukan berarti nanti, waduh, ini saya harus begini ya, harus begitu. Bukan, saudara. Kenapa? Karena makanya hati itu komponen dasar. Kalau kita betul-betul sudah sediakan hati, ntar nih, saudara, telinga, mata, otak, tubuh, mulut, itu akan secara alamiah mengambil posisi dan porsinya masing-masing. Nah, terlebih dari semua itu, saudara, komponen hati adalah komponen puncak. Kenapa? Karena dengan hatilah kita bisa menangkap yang tidak terungkap. Jadi hati di sini ada dua makna, saudara. Makna yang pertama adalah saya sediakan diri saya, segenap keberadaan saya mau melayani kamu. Dan makna kedua, hati ini adalah indera rohani, di mana kita menyediakan hati kita di hadapan Allah untuk kita menjadi mediator, untuk kita menangkap apa yang belum diungkapkan atau yang tidak diungkapkan, dan hati kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada kita. Nah, saudara sekalian, ya, sebelum kita lebih jauh, kita akan bahas, saudara, jebakan-jebakan dalam mendengarkan. Ya, supaya ini semua, ya, komponen-komponen yang dibutuhkan untuk mendengarkan dengan hati ini tidak menjadi sia-sia, saudara. Ya. Nah, yang pertama adalah menginterupsi. Saat saya sedang mendengarkan orang yang saya layani, nah, rupanya dia sedang menyampaikan isi hatinya kepada saya, dan lalu kita akan perhatikan, saudara, apa itu contoh menginterupsi. Oh, jadi gimana kejadiannya waktu itu? Jadi gini ceritanya, waktu itu saya ketemu papa saya.
Terus tahu-tahu papa saya bentak saya. Saya udah tahan-tahan, akhirnya saya bentak juga. Kamu nggak bisa gitu dong. Masa kamu bentak juga? Itu kan papa kamu. Nggak boleh kamu bentak-bentak gitu. Nggak benar itu. Ya, papa kamu bentak memang nggak benar. Tapi kamu bentak papa juga nggak benar. Nggak bisa begitu. Nah, saudara, itulah interupsi. Banyak sekali contoh menginterupsi, saudara. Ya, memotong pembicaraan orang yang sedang kita layani. Dan banyak kali saya menemukan orang yang menginterupsi ini tidak sadar bahwa itu keliru. Kalau saudara katakan kepada saya, loh memang itu nggak benar Pak, masa dia bentak papanya juga? Nah saudara, yang saya ajak untuk kita sama-sama pahami adalah saat kita sedang mendengarkan, saudara, kita sedang menerima, bukan cuma informasi, bukan cuma pesan, tetapi kita sedang menerima pikiran, perasaan, tindakan orang yang kita layani terlepas dari yang dia lakukan itu benar atau salah. Loh, Pak, itu kan kalau salah kita harus koreksi. Nah, betul, kita harus koreksi. Pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk kita koreksi? Itu penting, saudara. Karena kalau saat dia lagi menyampaikan, ya, bahkan di dalam banyak kasus, saudara, itu dia sedang mengerahkan emosinya, mencurahkan, saudara, segenap luka hatinya, masa lalunya, dan sebagainya. Nah, waktu kita praktek interupsi begitu, saudara, saudara tahu nggak? Banyak kali orang tuh jadi merasa ilfeel, hilang feeling, saudara. Ya, jadi moodnya jadi hilang, sehingga dia merasa terganggu dan dia merasa, ya udahlah, nggak usah dilanjutin deh. Ya, orang lagi sampaikan, curahkan, malah dipotong, malah dikoreksi lagi. Ya. Nah, saudara, interupsi adalah tindakan yang secara umum itu keliru, saudara. Di dalam praktek mendengarkan dengan hati. Yang kedua adalah mendahului perkataannya dan saya sendiri yang melanjutkan apa yang dia mau sampaikan. Oh, begitu ya, Monica. Lalu apa yang terjadi? Jadi waktu itu sebenarnya saya udah tahan-tahan ya. Tapi karena saya dibentak itu, saya jadi ngerasanya jadi kamu marah terus sampai kamu akhirnya sedih. Terus kamu jadi nyimpan kesalahan kamu. Papa itu kamu simpan kesalahannya sampai sekarang. Dan itu jadi mengganggu kamu begitu. Iya, oh, begitu. Nah, saudara, ya, kelihatannya ini adalah sesuatu yang kita kan lagi memahami Pak apa yang dia rasakan. Nah, saudara, ini adalah tindakan yang keliru, saudara. Ya, mendahului apa yang dia mau sampaikan. Dan terus saya lanjutin karena saya sudah tahu kamu pasti akan terluka. Dan kamu akan menyimpan kesalahan itu karena itu sangat menyedihkan. Kamu diperlakukan demikian, itu sangat tidak adil dan seterusnya. Nah, saudara, banyak kali orang saya menemukan sedang melayani, mendengarkan, tetapi melakukan ini, saudara. Dan sayangnya, orang-orang yang melakukan ini seringkali tidak sadar bahwa ini keliru, saudara. Saat kita sedang praktek mendengarkan dengan hati, saudara, sadarkah kita bahwa tidak penting bahwa saya sudah tahu apa yang kamu katakan? Karena yang terpenting adalah kamu mencurahkan isi hati, pikiran, dan perasaan kamu, dan saya menerimanya.
Itulah yang dilakukan oleh Yesus, saudara. Walaupun Yesus sudah tahu, tetapi Yesus tetap mendengarkan. Yang ketiga adalah pura-pura mendengarkan dengan banyak faktor, ya saudara. Ini biasanya karena yang diungkapkan nggak semuanya penting, ya. Banyak ngalor ngidul, bahkan detail-detail yang menurut saya nggak perlu. Ngalor ngidul. Ya, saya dengerin aja lah. Ya, udah Tapi 15 katanya suruh menit, dengerin. 10 menit, setengah jam, ya. Terus saya pura-pura dengerin, saya anggukin kepala, ya. Saya, ya. Nah, saudara, nah, bagaimana respon yang benar kalau orang yang sedang kita layani menyampaikan sesuatu yang nggak semuanya penting, saudara? Nah, ada 2 poin penting, saudara, untuk kita sama-sama pahami, untuk kita berespon dengan benar. Yang pertama adalah, ingat loh saudara, saat kita sedang mendengarkan, kita sedang praktek mengasihi. Jadi, memang saudara, saat kita mendengarkan, kita sedang menyediakan diri kita, waktu kita, ya, menyediakan segenap keberadaan kita untuk mendengarkan. Jadi istilahnya gini loh saudara, itu resiko mendengarkan. Pak, jadi buang-buang waktu dong Pak. Bukan buang-buang waktu saudara, kita sedang menginvestasikan waktu kita. Karena dengan kita mendengarkan, orang yang kita layani menangkap bahwa saya peduli sama kamu. Saya sediakan diri saya melayani kamu. Saya mau terima perasaan dan pikiran kamu, walaupun nggak semuanya itu sebenarnya penting, ya. Tapi ini tidak diungkapkan dengan kata-kata, ya. Nah, jadi poin pertama adalah kita sadar bahwa ini memang adalah bagian dari mendengarkan dengan hati. Nah, poin kedua adalah begini. Memang, saudara, kalau memang banyak detail yang nggak perlu, hal-hal yang sebetulnya nggak penting. Nah, saudara, ini penting untuk kita bisa arahkan dengan pertanyaan. Nah, jadi cari momennya. Wah, biasanya saat orang yang kita layani itu ambil napas. Nah, waktu dia ambil napas, masuk. Nah, jadi kembali kepada waktu kejadian itu, sebenarnya apa yang terjadi? Nah, saudara, saat kita masuk dengan pertanyaan itu, kita sedang reframing, saudara. Ya, artinya saya menerima yang barusan kamu sampaikan ini, yang dalam tanda kutip ya, sebenarnya itu tidak relevan sih, itu nggak penting. Yang lebih penting adalah yang kejadian waktu itu. Nah, saya masuk dengan pertanyaan, kita kembali pada kejadian waktu itu. Jadi bukan dengan pura-pura mendengarkan, saudara. Karena cepat atau lambat, orang yang kita layani bisa mengenali apakah saya benar-benar mendengarkan atau sedang pura-pura mendengarkan. Yang keempat adalah kita tidak fokus. Ini banyak faktornya, saudara. Ya. Oh, begitu. Ya. Nah, saudara, kalau saudara berkata, loh, saya lagi menikmati loh dengan saya putar bolpen ini. Justru saya lagi mendengarkan. Ya, saya orang kinestetik, Pak. Saya mesti pegang sesuatu, saya mesti lakukan sesuatu. Nah, saudara, yang kita mau pahami di sini adalah kita mendengarkan bukan untuk diri kita sendiri loh. Kita sedang mendengarkan, kita sedang melayani orang yang kita layani. Nah, saya nggak terganggu Pak dengan ini, karena saya sedang menikmati. Ya, silahkan kalau orang yang sedang kita layani juga tidak terganggu. Jadi saudara bisa tanya,
Kamu terganggu nggak kalau saya begini? Ya, kadang-kadang untuk nanya ini aja bisa mengganggu, saudara, kalau dia lagi curhat, ya. Nah, jadi saudara, yang terbaik adalah kita betul-betul praktek mendengarkan dengan hati, disiplin, saudara. Kita benar-benar konsentrasi, berfokus, ya. Contoh lagi tidak fokus adalah, oh gitu, ya. Gimana tadi? Kapan itu kejadiannya? Ya, nah, saudara, orang tuh sadar loh bahwa kita ini lagi fokus atau nggak fokus. Ya, mendengarkan selektif. Nah, ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang sibuk atau paling tidak dia merasa bahwa dirinya sibuk, saudara. Jadi cuma mau dengerin hal yang mau dia dengarkan saja. Kalau saya cuma mau mendengarkan apa yang saya dengarkan, saudara, ya, dari mana saya tahu saya mendengarkan selektif? Saya akan interupsi. Ya, saya akan potong pembicaraan orang yang saya layani dengan pertanyaan yang saya mau dengar saja. Nah, saudara, ini adalah praktek tindakan yang dalam banyak kasus itu kontraproduktif, saudara. Karena dengan demikian, orang yang kita layani menerima kesan bahwa dia tidak diterima seluruhnya. Hanya bagian yang mau didengarkan, yang diterima oleh kita. Dan menjadi pendengar pasif. Jadi cuma dengerin, bahkan jarang bertanya. Karena gini, saudara, kalau kita mendengarkan dengan hati, kan otak kita kan kerja, saudara. Otak kita akan merunut, otak kita akan mengolah. Sehingga secara alamiah itu akan timbul pertanyaan. Loh, waktu itu kan kamu kejadiannya begini. Nah, kenapa sekarang jadi begitu? Nah, saudara, karena informasi itu diolah. Sehingga kalau kita mendengarkan dengan hati, kita nggak akan pasif, saudara. Kita menjadi pendengar yang aktif. Kalau kita cuma jadi pendengar pasif, saudara, artinya kita cuma dengar satu arah, ya saudara. Dengar. Nah, saudara, maka proses menemukan jalan masuk itu menjadi, ya, pertanyaannya, seberapa dalam kita bisa menemukannya. Baik, ya, sampai di sini dulu. Poin pertama, dengarkan dengan hati. Kita ambil waktu untuk kita refleksi dan kita buka forum. Adakah hal yang ingin dibahas dalam bentuk pertanyaan dan tanggapan? Silakan. Ya, Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan. Ini sangat menarik sekali, terutama kita pakai ya di dalam pelayanan kita, di dalam komunitas kita, keluarga kita juga bahkan. Bagaimana kita mau praktek mengasihi dengan bagaimana kita mendengarkan. Dengan kita bisa melihat orang itu, bagaimana orang itu dikasihi ketika kita mendengarkan. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya. Tadi ada yang menarik sekali, Pak Elcid. Itu adalah bagaimana kita praktek mengasihi dengan tidak pura-pura mendengarkan. Karena di mindset kita, kadang itu tadi yang Pak Elcid katakan, buang-buang waktu. Dan itu yang membuat salah satu alasan kuat ya, mengapa kita tuh mungkin nanti jadinya yang pertama tadi menginterupsi, mulai mendahului, mulai nanya-nanya, dia belum selesai ngomong, kita langsung potong aja. Tapi tadi saya sangat diberkati sekali ya, bahwa kita harus rubah mindset, bahwa kita menginvestasikan waktu untuk mereka. Kadang kita juga mesti bijaksana juga ya Pak Elcid ya, kalau waktunya kita udah mepet ya, kita udah ada janjian berikutnya lagi, waduh, kita juga serba salah gitu loh Pak Elcid. Wah, kita mau menyelesaikan cepet-cepet, tapi kita juga pengen bantu.
Tapi ya sekali lagi tadi saya sangat diberkati sekali sih bagaimana kita menyiapkan hati dan juga ternyata menyiapkan waktu juga ya gitu ya Pak Elsit ya. Nah, saya juga sering mengalami waktu durasinya itu sudah ketat dan kita sudah ada appointment selanjutnya. Nah, saudara, ya, kalau kita tahu ini masih ongoing ya, masih terus berlanjut dan ya masih hot ya, saudara. Dan kita tahu ini belum semua diungkapkan, masih akan berlanjut. Saudara, yang terbaik adalah kita lakukan next appointment. Baik, ini kita punya waktu 10 menit ke depan, dan kita akan lanjutkan kapan? Minggu depan kamu oke? Nah, saudara, jam berapa? Nah, kita atur waktu appointment berikutnya untuk kita melanjutkannya. Sehingga orang yang kita layani tahu bahwa kita praktek menyediakan diri kita untuk melayani. Ya. Nah, ini penting sekali untuk kita menyadari ini ya. Baik. Ya. Ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama adalah mengatakan bahwa jika ada teman di dalam komunitas atau di dalam komsel kita, dia orangnya selalu benar, merasa selalu benar, dan dia hanya mau dengar apa yang mau didengerin aja. Ini pertanyaannya adalah bagaimana kita cara menegur orang tersebut? Silakan Pak Alcid. Ini perlu ditelusuri lebih lanjut ya tentang case-nya ini ya. Maksudnya sampai sejauh mana dia cuma mau dengerin apa yang dia mau dengar dan kenapa dia bertindak demikian ya. Dan bagaimana contoh-contoh kasusnya supaya kita bisa ya menentukan alasannya apa sehingga kita bisa bagaimana meresponinya dengan benar. Nah, secara prinsip, saudara, saat kita sedang mendengarkan, kita sedang melayani. Nah, jadi terlepas dari dia itu mau ya mendengarkan apa yang kita sampaikan atau tidak, saudara. Ini kita lagi bahas tentang mendengarkan, kita sedang praktek mendengarkan. Jadi, terlepas dia mau dengerin kita apa enggak, kita mau dengerin dia. Nah, dengan demikian kita sedang memberi teladan kepada dia, ini loh, mendengarkan itu begini loh. Ya, saya ini sedang menerima kamu loh. Ya. Nah, dengan demikian saudara, kita sedang menunjukkan kita mengasihi dia. Ya. Baik. Ya. Iya, kemudian ada pertanyaan lagi dari Bro Jeko mengatakan bahwa bagaimana caranya mendengarkan dengan hati dengan kenyataan bahwa kita tuh sudah tahu faktanya yang sebenarnya, tetapi yang diceritakan oleh orang tersebut tuh bertolak belakang. Dan orang itu menceritakan tidak tahu bahwa kita tuh sebenarnya saya sudah tahu kenyataannya. Nah, supaya tidak intrusif seperti orang mendahului dari apa yang dikatakan atau tidak terkesan mengarahkan, bagaimana ya caranya Pak Elcid? Ya, baik. Saudara, masih ingat nggak bahwa Yesus juga mengalami hal yang demikian? Ya, saudara masih ingat nggak di Taman Getsemani, saudara? Yudas itu datang kepada Yesus, lalu mencium Yesus. Padahal Yesus sudah tahu, Yudas itu mencium bukan sedang mengekspresikan kasih, bukan sedang menunjukkan hubungan yang dekat antara Yudas dengan Yesus, tapi justru dengan Yudas mencium Yesus itu sedang memberikan isyarat kepada para tentara untuk menangkap Yesus. Dan saudara masih ingat nggak apa respon Yesus saat itu? Yesus praktek. Dia menyebut Yudas, "Hai sahabat." Wow.
Ya, hai sahabat. Nah, saudara, jadi saudara, justru saat dia sedang menyampaikan yang sebaliknya, itu adalah momen yang sangat penting, saudara, untuk kita menemukan sesuatu. Untuk kita mengidentifikasi kenapa dia mengungkapkan yang sebaliknya. Kenapa dia nggak jujur? Sebenarnya apa yang dia sembunyikan? Sebenarnya apa yang dia takutkan? Nah, jadi saudara, justru saat dia mengungkapkan yang sebaliknya, nah saudara, saat itulah kita betul-betul praktik menangkap, saudara, dari apa yang diungkapkan itu. Nah, ini kalau kasusnya memang kita yakin betul bahwa faktanya itu tidak demikian. Bahwa faktanya sebenarnya sebaliknya, tetapi yang diungkapkan bertolak belakang. Poin kedua adalah kalau kita tidak yakin dengan fakta yang sudah kita terima sebelumnya, apakah memang benar bertentangan dengan yang diungkapkan oleh orang yang kita layani. Nah, itu adalah kesempatan untuk kita melakukan cek dan recheck, saudara. Supaya kita jadi bersama-sama menemukan fakta yang sesungguhnya. Ya. Nah, jadi saudara, belum tentu kalau dalam poin kedua ini apa yang kita terima juga 100% benar. Kecuali kalau kita benar-benar melihat sendiri dan hadir pada saat kejadian itu terjadi. Nah, itu kembali kepada poin pertama. Tapi poin kedua, kalau kita juga mendengar cuma hanya ya menerima selentingan atau kabar yang belum tentu ya terverifikasi, nah saat itulah kita justru bisa melakukan verifikasi. Ya. Demikian. Ya, jadi kita praktek terus ya IKA tersebut ya. Ada Ya. konfirmasi, ada afirmasi, sehingga kita bisa tahu yang sebenarnya kebenarannya seperti apa dari versi orang tersebut. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Pak Eljit, dari Bu Lisa. Saya mau bertanya, apakah boleh kita mencatat apa yang lagi dia sedang ceritakan supaya tidak lupa? Yes. Dan apakah itu termasuk juga membuat kita kurang fokus? Baik, terima kasih, Pak. Mencatat itu bukan cuma boleh, tapi perlu, saudara. Ya, dalam banyak kali saya praktek mendengarkan, saya membuat catatan, saudara. Walaupun dengan cara saya ya, catatan itu bisa dengan kertas bolpen, bisa dengan gadget, saudara. Wah, kalau saya pakai gadget, saya tuh pakai gadgetnya begini, saudara, supaya dia tahu bahwa saya bukan lagi main gadget, saya tuh lagi catat apa yang kamu ngomongin. Ya, nah, jadi, saudara, catat itu adalah bagian dari kita mendengarkan dengan hati. Karena dengan demikian, kita sedang menunjukkan bahwa saya atentif, bahwa saya memperhatikan, bahkan saya concern dengan poin-poin yang kamu sampaikan. Jadi mencatat adalah tindakan yang positif di dalam praktek mendengarkan dengan hati. Ya, baik. Masih ada? Masih ada. Oh, masih ada. Dari Pak Yusuf mengatakan boleh minta tolong dijelaskan peranan pimpinan Roh Kudus dalam memberikan hikmat sehingga kita tidak dapat mendengarkan dan cepat menemukan akar masalahnya dan bagaimana caranya kita menyiapkan hati dan pikiran kita sehingga tidak terjebak hanya mengandalkan metode dan pengalaman, tapi jadi mengabaikan pimpinan Roh Kudus. Ya. Silakan, Pak. Baik. Nah, saudara, jadi gini ya, saudara. Mendengarkan dengan hati itu, perhatikan, itu di dasar dan di puncak. Saat mendengarkan dengan hati sebagai komponen puncak, kita sedang menyediakan hati kita menjadi
decoder, saudara. Menjadi suatu alat di tangan Tuhan untuk kita menerima isi hati Tuhan, untuk kita peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Jadi semua yang kita bahas ini, itu semua ada di dalam konteks tuntunan Roh Kudus. Ya. Nah, jadi saudara, kita harus selalu bergantung. Roh Kudus bawa kita, Roh Kudus bisa beri ilham, saudara. Ya, coba kamu cek hubungannya sama pamannya. Nah, kita jadi bisa tanya, tadi kamu sebut paman ya, sampai sejauh mana hubungan kamu sama paman kamu? Nah, saudara, Roh Kudus bisa arahkan kita kepada hal-hal yang lebih detail dan seterusnya. Jadi, saudara, semua yang kita bahas ini, sekali lagi, itu adalah di dalam konteks tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing, yang memimpin, dan kita peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Ya. Baik. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Silakan. Ya, ini dari Pak Marinotan mengatakan bagaimana caranya menemukan motif dan kepercayaan atau belief yang tepat. Ya. Nah, ini kita akan bahas nih nanti di dalam poin berikutnya. Siap. Ya. Ya, ini ada satu lagi dari Fani. Mau tanya, kalau bos-bos kan waktunya singkat, cuman mau denger yang perlu dan potong bagaimana seharusnya jadi pemimpin yang baik atau good listener, tapi waktunya nggak banyak. Ini Fani juga angkat tangan, apa mau open mic sekalian? Boleh, silahkan. Oh, nggak usah Kak, nggak apa-apa. Udah itu aja. Ya. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Maksudnya ini kan kita lagi bahas bahwa kita lagi mau praktek mendengarkan dengan hati. Jadi apakah maksudnya kalau saya bos gitu ya maksudnya, kan saya sibuk nih, waktu saya singkat. Nah, jadi gini ya, ini kita lagi belajar ini untuk kita belajar praktekkan, aplikasikan dalam hidup kita. Nah, jadi ya, tapi kalau bos-bos kan waktunya pendek tuh, sibuk kan. Nah, ya iya dia perlu belajar ini gitu. Ya, dan kita perlu juga membedakan kalau di dalam konteks pekerjaan ya, memang itu adalah sesuatu yang wajar terjadi saat operasional sehari-hari banyak sekali hal yang diurus ya, yang perlu Nah, itu memang waktunya singkat. Ini kita bicara di dalam konteks kita sedang melayani. Di dalam konteks kita sedang melakukan praktek identifikasi, konfirmasi, dan aksi. Ya, nah jadi kita membahas ini tidak terlepas. Ini di dalam konteks dari apa yang sudah kita bahas dari poin-poin sebelumnya yang sudah dalam satu rangkaian. Sekarang kita bahas mendengarkan dengan hati ini. Ya, baik. Saya kira kita bisa lanjutkan dulu. Boleh dilanjutkan. Baik. Nah, saudara, poin kedua adalah praktekkan empati. Pikir udah selesai. Apa itu empati? Dan apa manfaat kita mempraktekkan empati? Nah, kita mau sekarang pahami, saudara, apa itu empati? Empati itu adalah kemampuan memahami, mengerti, dan turut merasakan perasaan orang yang kita layani. Secara sederhana, saudara, empati itu adalah saya berjalan memakai sepatu orang yang saya layani. Karena dengan saya pakai sepatunya, saya jadi ngerasa, oh, sakitnya dia tuh di sini. Oh, dia nggak nyaman dengan sepatu ini.
Oh, saya memposisikan diri saya sebagai dia. Itulah empati, saudara. Jadi, empati adalah saya mengerti sudut pandangnya dia. Saya melihat dari titik pandang dia berdiri. Saya memandang dari sudut pandangnya dia. Saya merasa apa yang dia rasakan. Nah, saudara, ini penting karena empati ini beda dengan simpati. Nah, ini yang kita mau klarifikasi ya, saudara. Ya, beberapa orang keliru menyamakan, oh ya, itu hampir sama lah dengan simpati. Beda, saudara. Kalau empati itu saya merasakan perasaan orang yang saya layani. Lihat, saudara. Ini berbeda dengan simpati. Kalau simpati itu saya merasakan perasaan saya sendiri terhadap orang yang saya layani. Itu beda, saudara. Empati, sekali lagi ya, saudara, adalah saya merasakan perasaan dia. Oh, dia ngerasanya begitu ya. Dan saya adopsi perasaan itu, dan saya turut merasakannya. Itu empati, saudara. Nah, simpati, saya ketika tahu keberadaan dia, dia sampai ngalaminnya begitu. Dia sampai diperlakukan begitu. Aduh, saya jadi merasa sesuatu terhadap dia. Jadi simpati adalah saya merasakan perasaan saya terhadap dia. Pak, apakah simpati itu negatif? Simpati tidak negatif, saudara. Tapi kalau kita cuma mendengarkan dan sampai cuma merasa simpati, kita akan rentan terjebak di dalam, nah ini ada empati, ada simpati, ada piti, saudara. Apa itu piti? Ya, piti itu merasa kasihan, iba. Ya. Nah, saudara, orang yang piti, saudara, jadi merasa piti ya, merasa iba, merasa kasihan, itu mulainya karena simpati yang berlebihan. Over simpati sampai, waduh, setelah dengerin, setelah kita terima apa yang dia sampaikan, sampai saya nggak bisa tidur. Sampai saya kepikiran terus, lagi saya makan, saya kepikiran dia. Saya jadi dirundung oleh perasaan terhadap dia. Sampai saya uring-uringan, ya, sampai saya terganggu aktivitas saya. Nah, saudara dengar, kalau sudah sampai piti, itu keliru, saudara. Ada beberapa orang, waktu saya menyampaikan ini, Pak, karena saya ini karunia-Nya berbelas kasihan, Pak. Jadi saya sering begitu, Pak. Jadi saya sering malah sampai ya dirundung, saya sampai ke bawah, Pak. Apa yang dia alami itu. Nah, saudara dengar, ya, ada 2 poin penting yang kita mau pahami di sini. Yang pertama adalah piti itu tidak membuat dampak apapun terhadap orang yang kita layani, saudara. Sebetulnya piti atau oversimpati ini adalah suatu tanda ketidakdewasaan kita, saudara. Artinya kita jadi sibuk dengan diri kita sendiri. Padahal mas saudara belum tentu orang yang kita layani juga sampai ngerasa gitu-gitu amat sih. Ya, belum tentu juga dia sampai nggak bisa tidur. Ya, malah kita yang nggak bisa tidur. Ya, jadi
Pity itu bukan sesuatu yang relevan di dalam konteks Ika, saudara. Ya, nah poin kedua, kalau ada orang berkata, Pak, tapi karunia saya berbelas kasihan. Nah, saudara, itu bertolak belakang. Belas kasihan itu bukan pity, saudara. Kalau pity mah iba, ya, merasa kasihan, ya, merasa iba. Yang dimaksud saya karunia belas kasihan itu sebetulnya bukan pity, tetapi mercy, saudara. Nah, jadi kalau simpati itu kita bisa terjebak dalam pity, mercy adalah, saudara, level selanjutnya dari empati. Untuk kita menerima mercy itu makanya landasannya adalah kita praktek empati. Dengan kita empati, saudara, maka kita menyediakan landasan untuk kita menerima mercy. Dengar, saudara, mercy itu dari Tuhan, bukan dari diri saya sendiri. Kalau kita baca kitab Injil, kita menemukan berkali-kali, maka tergeraklah Yesus oleh mercy, oleh belas kasihan, bukan pity, ya saudara. Itu datangnya dari Allah, itu dari Roh Kudus yang mengaruniakan kita. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan adalah perasaan Allah terhadap orang yang kita layani. Nah, jadi saudara perhatikan ya, ada 4 stage di sini, ada 4 tingkatan, saudara. Paling bawah yang keliru itu adalah pity, saudara. Ya, itu over simpati. Yang kedua adalah simpati, apa yang saya rasakan terhadap dia. Yang kita perlu belajar adalah empati. Saya merasakan perasaan orang yang saya layani, karena dengan demikian saya menyediakan landasan untuk Allah menyampaikan, Allah mentransfer, Allah membagikan perasaan Allah terhadap orang yang saya layani. Waktu pemuda kaya datang kepada Yesus, lalu Yesus mendengarkan dia, apa yang ada ditulis di situ? Oh ya, jangan membunuh, hormati orang tuamu. Oh ya, kamu lakukanlah semua itu. Oh, itu sudah aku lakukan, Yesus, dari sejak aku kecil. Nah, saudara, waktu Yesus dengerin itu, Yesus praktek empati sama orang itu. Dan ketika Yesus sudah praktek empati, lalu ayatnya bilang begini, maka Yesus memandang pemuda itu dengan belas kasihan. Yesus menerima anugerah mercy itu, saudara, untuk memandang orang yang sedang Yesus layani dari sudut pandang Allah. Jadi, saudara, mercy itu dari Allah. Bukan dari diri kita sendiri semata, saudara. Nah, ini yang kita mau belajar, yaitu empati, supaya kita bisa masuk kepada mercy. Ya. Jadi empati adalah saya melihat, saya memandang dari sudut pandang saya, apa yang saya lihat dia rasakan. Kalau saya ada di sebelah kiri, saya bisa melihat bahwa ini adalah 9. Saya merasakan ini 9, apa yang dia rasakan. Tapi kalau simpati, saudara, ini saya melihatnya 6 dari sudut pandang saya, apa yang saya rasakan terhadap dia. Ya, baik, kita klarifikasi pity, sympathy, empathy, and mercy. Ya, sampai di sini dulu. Apakah ada yang ingin dibahas supaya clear semua sebelum kita lanjutkan? Silakan.
Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh tulis di chat atau boleh langsung raise hand atau langsung open mic. Silakan ya Bapak Ibu. Oke. Ya, sambil ini berjalan ya, kita lanjutkan Saudara. Nah, empati, kenapa itu jadi landasan untuk kita mengalami mercy? Karena saat kita sedang mendengarkan dengan hati, Saudara, kita sebetulnya sedang praktek mengasihi dengan kasih yang sejati. Ada 3 langkah untuk kita praktek mengasihi ini. Yang pertama adalah saya masuk ke dalam dunia pribadinya. Yang kedua, waktu saya masuk, saya tetap pada jati diri saya. Jadi saya tidak kehilangan diri saya sendiri. Saya tetap menjadi diri saya, walaupun saya sedang masuk ke dalam dunia kamu. Dan yang ketiga, saya menggantung. Saya hidup di antara 2 dunia. Dunia kamu dan dunia saya. Nah, jadi saudara, dari mana kita tahu bahwa kita ini sudah over simpati? Saat saya kehilangan jati diri saya. Saya sampai nggak karuan. Saya sampai melakukan hal-hal yang tidak perlu. Padahal bukan itu esensi dari mengasihi, saudara. Saya tetap menjadi diri saya walaupun saya masuk ke dalam dunia kamu. Dan saya hidup di antara 2 dunia. Itulah mengasihi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Masuk ke dalam dunia pribadinya artinya saya menyediakan diri bagi kamu. Saya melayani kamu dan saya mendengarkan kamu dengan hati. Saya praktek mengasihi kamu. Nah, tetapi di dalam melakukan ini saya tetap menjadi diri saya sendiri. Dari mana kita tahu saya tetap menjadi diri saya sendiri? Perhatikan saudara, Yesus mengasihi kita, orang-orang berdosa, tetapi Yesus tidak ikut-ikutan berdosa. Karena Yesus itu kudus. Karena Allah itu membenci dosa, saudara. Yesus tetap jadi dirinya sendiri. Dan Yesus mampu berkata tidak kepada orang yang sedang dia layani. Saudara, perhatikan, sedemikian Yesus melayani Petrus, sampai waktu Yesus praktek Ika, menurut kamu siapa aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Bagus sekali jawabanmu, Petrus. Tepat sekali, itu Roh Kudus yang ungkapkan itu sama kamu, ya. Nah, itu baru aja terjadi, saudara. Di ayat-ayat selanjutnya, jadi ini baru kejadian, saudara. Orang yang sama, Yesus bilang, enyahlah iblis. Itu artinya apa, saudara? Walaupun Yesus mengasihi Petrus, tetapi Yesus tetap berada di dalam posisi kebenaran. Yesus tidak melepaskan jati dirinya bahwa dia adalah kebenaran. Dan waktu kamu salah, kamu sesat, Yesus tetap menegur Petrus. Yesus tetap menghardik Petrus. Jadi mengasihi bukan berarti kita terbuai. Mengasihi bukan berarti saya menjadi larut di dalam apa yang kamu sedang alami dan saya menghanyutkan diri bersama-sama dengan kamu. Itu keliru, saudara. Nah, yang benar adalah kita menggantung di antara 2 dunia, yaitu saya tetap teguh pada jati diri saya sendiri. Saya tidak kehilangan esensi pribadi saya. Saat saya lagi masuk ke dalam dunia pribadi kamu, inilah substansi dari salib, saudara. Makanya disebut salib itu hikmat Allah. Salib adalah ekspresi kasih Allah yang kekal.
Yaitu apa, saudara? Yesus menggantung di antara langit dan bumi. Dia sungguh mengasihi kita, tapi pada saat yang sama Yesus tidak kehilangan jati dirinya dalam menyelesaikan panggilannya mengasihi kita. Nah, saudara, kalau kita berkata, tapi Yesus tuh kehilangan posisinya. Filipi 2 kan, Kak? Pak, kan dia meninggalkan kesetaraannya sebagai Allah, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, saudara, yang kita mau sama-sama pahami adalah begini. Yesus melepaskan haknya, itu yang terjadi. Yesus melepaskan posisinya yang sedemikian tinggi. Ya, itu disampaikan firman Tuhan. Tetapi Yesus tidak melepaskan jati dirinya bahwa dia anak Allah. Identitas sejatinya itu tidak dilepaskan Yesus, saudara. Bahwa dia kudus itu bersama-sama dengan Yesus saat Yesus mengasihi kita. Saat Yesus praktik menyelesaikan panggilannya. Baik, ya. Sampai di sini ini poin kedua untuk kita praktek empati. Silakan, ada yang ingin kita bahas sejauh ini dengan cepat sebelum kita lanjut. Jadi ada 2 pertanyaan, Pak Elcid. Jadi dari Bu Lisa, kalau ada yang meninggal, apakah kita lebih baik pakai kata berempati atau simpati? Ya, baik. Nah, saudara, yang benar sebenarnya ya adalah kita belajar praktek empati. Nah, di masyarakat kita itu sudah terlanjur salah kaprah, saudara, sehingga terjadi kerancuan atau kesalahpahaman atau orang-orang yang belum mengerti bedanya empati sama simpati, ya, karena simpati itu sebetulnya tidak memberikan dampak signifikan, saudara. Karena itu kan perasaan saya. Kalau kita melayani, yang kita lakukan adalah empati. Saya mengadopsi perasaan kamu, ya, terlepas dari perasaan kamu itu benar apa salah. Ya, entar itu pada momennya yang tepat itu bisa kita koreksi. Tapi saya mengerti, saya merasakan perasaan kamu ini. Makanya sampai kamu sulit mengampuni, saya merasakan perasaan kamu. Nah, itu kita sedang melayani, saudara. Jadi kita semua belajar empati. Ya. Ada satu pertanyaan lagi, Pak Elcid, dari Pak Noldi. Bagaimana hubungan piti dan yang lain-lain tadi, ada simpati dan empati, itu dengan hubungannya dengan temperamen manusia, yaitu introvert atau ekstrovert? Ya, ini kalau mau dibahas panjang ya saudara, ya secara singkat saja saudara, memang temperamen manusia ya berpengaruh sedikit banyak di dalam kita praktek empati ya. Nah, tetapi yang terutama adalah sekali lagi saudara, kita sedang praktek melayani dan kita sedang bergantung kepada Roh Kudus. Jadi ya, temperamen itu bukanlah faktor utama, saudara. Karena temperamen apapun dalam praktek melayani dan mengasihi ini, kita tetap bisa mempraktekkan empati dan menerima mercy itu. Ya, baik, saudara. Sementara kita lanjutkan, ya. Silakan. Baik. Poin ketiga, nah ini saudara. Tangkap yang tidak terungkap. Apa bedanya antara fakta dengan asumsi? Nah, ini banyak aspeknya, saudara. Tangkap yang tidak terungkap itu, ya, yang kita bahas di sini, yang paling sering terjadi, yang tidak terungkap itu adalah fakta yang tersembunyi, karena yang diungkapkan adalah asumsi. Ya. Hal apa yang tersirat
tetapi tidak tersurat. Nah, saudara, saya mau sampaikan satu kisah kepada saudara semua ya. Saya janjian sama Denny ya, untuk kita mau pergi sama-sama. Terus ternyata saya waktu mau berangkat tuh sakit perut. Saya masuk toilet dulu. Saya bilang sama Denny, Den tungguin ya. Ternyata setelah saya dari toilet, si Denny tinggalin saya. Wah, itu si Denny itu. Nggak bener itu. Ya, nah saudara dengar ini dari siapa? Dari saya, saudara. Coba saudara tanya Denny. Itu versinya bisa sangat berbeda, saudara, kisah terjadinya itu. Kenapa demikian? Karena saya cenderung menjadi pahlawan dalam kisah versi saya. Saudara, ini penting, saudara, untuk kita pahami supaya kita jadi mengerti bahwa setiap kita itu punya kisah. Dalam kisah saya, problemnya ada di Denny. Tapi kalau saudara dengerin si Denny, saudara, problemnya ada di saya. Nah, jadi, saudara, waktu kita sedang praktek mendengarkan, kita mengerti ini, saudara, dalam kebanyakan kasus, kita kan dengar dari satu narasumber, dari satu pihak. Oh, belum tentu juga yang dia ungkapkan semuanya salah. Tapi hal ini penting supaya kita bisa membedakan antara asumsi dan fakta, saudara. Apa maksudnya, saudara? Jadi, waktu saya tanya sama orang yang saya layani, apa yang terjadi waktu 2 minggu lalu? Anjing saya hilang, Pak. Oh, hilang. Kenapa hilang? Ya itu dicuri sama tetangga saya. Oh, loh, waktu itu kamu lihat kejadiannya? Saya nggak lihat, cuman saya tahu lah tetangga saya nyuri. Dia suka mainin anjing saya. Terus dia suka kasih makan anjing saya tanpa seizin saya. Oh, emang ada CCTV yang Nggak ada. bisa nangkep? Oh. Cuman saya tahu aja. Oh, dari mana kamu tahu bahwa yang curi itu anjing tetangga kamu? Kan gitu, dia suka ajak-ajak main anjing saya, ajak keluar tanpa bilang sama saya. Ya, nah, saudara sekalian, orang yang saya layani berasumsi bahwa tetangganya mencuri anjing kesayangannya. Apakah faktanya demikian? Tidak ada bukti, tidak ada saksi, dan dia sendiri tidak melihat. Faktanya adalah 2 minggu lalu anjing kesayangannya sudah tidak ada di kandang. Sampai di situ faktanya. Apakah anjingnya dicuri, lalu dicuri oleh siapa? Atau anjingnya kabur? Atau anjingnya dipinjam sama orang nggak bilang-bilang? Dan sebagainya, kita belum tahu. Nah, saudara, kalau kita mengerti, kita menangkap apa yang belum terungkap, saudara. Ya, gimana sejauh ini hubungan kamu sama teman kamu itu? Sebenarnya dulunya baik-baik aja, tapi sejak beberapa waktu ini kalau kondangan dia nggak tatap saya, nggak salam, dia pura-pura kayak nggak kenal. Oh, selain waktu kondangan, kapan lagi kamu pernah kalau ketemu? Di gereja juga. Biarpun kita papasan ya, dia nggak pernah salam, nggak pernah senyum. Oh, jadi apa yang kamu rasain terhadap dia? Ya saya kesel sih. Kenapa ya saya nggak ada salah apa-apa, kenapa dia begitu sama saya? Nah, saudara, orang yang saya layani ini merasa temannya itu sentimen negatif terus. Nah, padahal faktanya dalam 2 kali perjumpaan terakhir, temannya itu tidak senyum dan tidak menyapa. Apakah pasti karena temannya itu benci atau temannya sentimen negatif? Belum tentu, saudara. Kita belum tahu itu. Nah, saudara,
yang kita mau pahami adalah terlepas dari yang diungkapkannya itu benar atau salah, kita masuk ke bawah permukaan apa yang tidak terucapkan, apa yang tidak terlihat, yang dia belum lihat, saudara. Kita telusuri apa pikiran dan perasaan di balik dari yang terucap dan yang terlihat itu. Sampai kita menemukan motif dan kepercayaan yang salah. Nah, saudara, jadi kalau asumsinya tetangga saya mencuri anjing kesayangan saya, faktanya demikian, lalu asumsinya orang yang saya layani merasa temannya itu selalu sentimen negatif, faktanya adalah dalam 2 kali perjumpaan terakhir dia tidak senyum, dia tidak menyapa. Nah, saudara, terlepas dari asumsinya itu benar atau salah, kita menangkap apakah orang yang saya layani ini cenderung berpikir negatif, apakah di dalam hatinya penuh dengan kebencian, apakah dia orang yang jadi mudah tersinggung, dan apakah dia mudah sekali menyimpan kesalahan. Nah, ini yang lebih penting, saudara, daripada asumsinya benar atau salah. Nah, saudara sekalian, ya, kalau kita mengerti ini, maka kita mampu menyuratkan apa yang dia katakan, walaupun dia katakan belum tentu selalu benar, dan kita bisa menangkap yang tersirat dari apa yang tersurat itu, walaupun yang dia katakan itu sesat, saudara. Jadi kita harus bisa membedakan tersesat, tersurat, dan tersirat. Jadi di sini kita sadar bahwa waktu kita mendengarkan belum tentu yang diungkapkan itu semuanya 100% benar, walaupun dia sebenarnya tidak bermaksud berbohong. Tapi karena dia dikuasai oleh perasaan negatif, oleh emosinya sendiri dan seterusnya, dia bisa tersesat, saudara. Dan waktu kita mendengarkan, kita dengan bijaksana tidak ikut tersesat oleh perspektifnya dia, tapi kita beroleh kasih karunia untuk mengungkapkan yang tersurat, bahkan yang tersirat. Nah, ada 4 poin kecenderungan kisah versi saya. Kisah versi saya dalam banyak kasus berdasarkan sebagian fakta, cenderung bercampur dengan asumsi, dengan kesimpulan dia sendiri. Dan yang kedua, saya cenderung menjadi pahlawan dalam kisah versi saya. Saya cenderung menilai diri saya berdasarkan maksud baik saya, dan saya cenderung menilai orang lain berdasarkan perilaku mereka. Perhatikan saudara, ini disebut kecenderungan karena tidak semua orang pasti begini, saudara. Orang-orang yang cukup dewasa, ya saudara, yang berwawasan luas dan sehat secara emosional, dia mengungkapkan ya bisa dengan objektif. Tapi dalam banyak kasus, saudara, orang-orang yang tertekan, yang mengalami problem, ya cenderung mengalami keempat poin ini. Nah, itulah sebabnya yang terpenting di sini kita belajar mencermati. Caranya gunakan mata ketiga. 2 mata, 2 telinga kita menangkap apa isi pesannya, kontennya, dan mata ketiga memperhatikan kondisinya. Kamu lihat nggak waktu itu kejadiannya? Ada CCTV nggak? Oh, dari mana kamu bisa tahu? Nah, itu memperhatikan kondisinya, saudara, pada saat pesan itu disampaikan. Dengan demikian, kita jadi bisa membedakan apakah dia sedang tersesat, dan kita bisa merumuskan yang tersurat untuk kita bisa menangkap yang tersirat, yaitu yang tidak terungkap. Selamat mempraktekkan. Ya, saya kembalikan. Terima kasih Pak Elcit
luar biasa sekali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita mau lebih lagi praktek dan kita ada jam terbang ya, bagaimana kita praktek bertanya dan mendengarkan. Baik, saya serahkan ke Pak David. Silakan Pak David. Ya, sekali lagi terima kasih ya buat Pak Elsit yang sudah 3 kali di Sabtu ini menolong kita semua untuk mengerti ya bagaimana kita melayani pribadi lepas pribadi yang ada di dalam breakout room ya buat para host MCD ya, Mesbah Koramdeo tiap pagi kan kita kumpul ya di breakout room, dan juga setiap kita yang berfungsi sebagai PA, pengembala area ataupun tim PKS, kita bisa tetap melakukan ini karena ini sebuah hal yang mungkin akan berlaku di dalam setiap pelayanan kita dan tidak berhenti sampai di sini. Untuk itu, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, kita mau ya praktek ini di hari-hari ke depan, di dalam minggu-minggu ini, supaya apa yang kita sudah dengar, jangan sampai kita tidak lakukan ya. Memang dalam praktek IKA ini, Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu rumit. Tentunya mulailah dengan dipimpin Roh Kudus ya. Di awal mula kan selalu diingatkan demikian. Terus kita dengan dipimpin Roh Kudus, untuk itu kita mulai bertanya. Ya, disitulah kita percaya kalau kita makin hari kita praktekkan kepada pribadi lepas pribadi yang sedang kita layani, ini akan menolong kita makin tajam, Saudara. Jadi kalau untuk sampai tahap seperti Bapak Elsit ini nggak bisa langsung kenceng sekali dengar, 2 kali dengar. Ya, kalau mungkin minggu-minggu yang lalu Bapak Ibu sempat terlewat, ya jangan khawatir, kita ada link YouTube, di mana rekaman yang Sabtu lalu juga sudah tersedia. Jadi Bapak Ibu bisa buka ya, link YouTube kita yang tadi sudah ada di room chat, boleh diulang lagi mungkin nanti Pak Denny ya, link YouTube-nya, dan juga di grup PA, ya saya juga sudah memberikan. Jadi Bapak Ibu Saudara ada banyak kekayaan yang kita dengar ya di dalam equipping ini. Jadi kita mau pastikan di dalam hari-hari ke depan kita lakukan ini di area kita dengan kompak-kompak yang sudah ada. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita mau tutup di dalam doa kita supaya apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini Tuhan pimpin. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak. Bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Berkati kami sekali lagi Tuhan dengan hal-hal yang baik Tuhan. Untuk kami boleh menerima pengajaran, kami diperlengkapi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami memulai dengan hati yang tulus, dengan penuh taat Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, untuk kami boleh Tuhan dipakai jadi saluran berkat-Mu, menolong pribadi-pribadi yang ada Tuhan. Kami tahu mereka berubah bukan karena kepintaran atau kehebatan kami, tetapi karena Roh Kuduslah yang menuntun, memimpin, yang memberikan mereka kasih karunia tersebut Tuhan, supaya mereka boleh mengalami breakthrough Tuhan di dalam hidup mereka. Pakai kami semua Tuhan, setiap kami yang mendengarkan Tuhan, dan kami bersyukur buat Pak Elsit dan keluarga juga yang sudah jadi berkat buat kami semua, buat teman-teman tubuh Kristus semua yang bersama-sama kami boleh setia di dalam praktek kompak, di dalam breakout room juga, di dalam Mesbah Koramdeo. Biarlah Tuhan hari-hari ke depan kami mau terus belajar dan kami praktekkan hal ini, supaya kami boleh setiap hari jadi berkat Tuhan, melalui apa yang kami sudah terima. Terima kasih Bapak, berkati sepanjang hari ini, seluruh aktivitas kami di akhir pekan ini, kami boleh jadi berkat juga buat keluarga kami, melalui family time yang ada Tuhan, dimanapun aktivitas kami. Kami ucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, selamat Amin.